Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Para peserta kelas bedah buku keluarga yang kami hormati, Alhamdulillah pada kesempatan malam ini adalah malam terakhir atau pertemuan terakhir, pertemuan keempat dari kelas bedah buku keluarga pada seri yang pertama ini. Pada kesempatan empat pertemuan ini kita mencoba untuk mengenal beberapa buku dengan tema-tema tentang keluarga yang masing-masing dengan kekhasannya. Dan sengaja kita pilihkan dari empat penulis yang berbeda, kemudian empat bahasan yang juga berbeda. Nah, ini yang kita coba kaji bersama, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang kalau dikatakan menarik, sangat menarik, bahkan kalau lihat urgensinya, ini tidak kalah pentingnya dengan beberapa pertemuan sebelumnya. Dan Alhamdulillah kita bersyukur bisa dipertemukan di kesempatan belajar di ruang virtual seperti ini. Nah, buku keempat yang kita pelajari kali ini adalah buku karya Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, seorang cendekiawan, seorang juga peneliti, alumni Al-Azhar yang banyak mengkaji tema-tema tentang pemikiran dan keluarga. Kita nanti akan kenalkan, dan insya Allah kita akan coba untuk kita gali. Kita akan coba untuk pelajari dengan kita manfaatkan uh, slide yang ada. Tujuannya mudah-mudahan untuk bisa membantu mempercepat dan memudahkan dalam mencerna pembahasan kita ini. Nah, tema yang akan kita kaji ini, tema yang keempat, diambil dari buku karya Profesor Dr. Abdul Karim Bakar yang namanya Masarul Usrah, Mabadi di Taujihil Usrah. Bukunya, eh, coba saya hapus ini ya. Saya coba hilangkan dulu virtual background-nya supaya ya. Nah, buku yang akan, oh ya, sebentar ini program ini ya. Ya, buku yang akan kita bahas ini judulnya eh, ya Masarul Usrah, Masar al-Usrah, Mabadi di Taujihil Usrah. Menulisnya di atas, Alif itu Al-Ustadz, Dal itu Doktor Abdul Karim Bakar. Ini gelar untuk namanya Profesor Dr. Abdul Karim Bakar. Kemudian di situ ada tulisannya At-Tarbiyah Ar-Rasyidah. Ini jadi seri pendidikan yang temanya adalah berkaitan dengan eh, tema-tema keluarga. Nah, ini yang akan kita kaji bersama pada temuan kali ini. Kemudian buku ini versi aslinya, dan tentu buku ini juga bisa diakses, dan insya Allah nanti kita akan juga bisa bagikan bukunya di eh, di link yang akan kita siapkan. Kemudian buku versi terjemahnya. Nah, kita dapati buku versi terjemahnya ini agak unik karena buku versi terjemahnya ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris. Jadi bukunya dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, diterbitkan, dan ini buku versi terjemahnya. Bisa lihat di sini, kemana Bahtera ini berlayar.
di buku versi terjemahnya. Dan eh, alhamdulillah saya dipinjami buku ini oleh salah seorang peserta. Dan setelah saya lihat isinya, dan ini pengakuan dari yang punya buku ini, katanya kok susah ya memahami bukunya ini. Ya, kalau dilihat dari isinya memang eh, buku ini sama persis, dan sudah kita cek daftar isinya sama persis dengan buku aslinya. Maksudnya buku asli yang berbahasa Arab, saya ngeceknya dari buku yang berbahasa Arab. Tetapi ketika baca buku ini, saya melihat ada beberapa terjemahan yang tidak mudah untuk dicerna. Artinya buku ini berbahasa Indonesia, tapi kalau kita membaca isinya itu ternyata tidak mudah. Ya, tidak mudah untuk mencerna karena ternyata eh, bahasanya memang menggunakan bahasa yang, ya, mohon maaf, beberapa terjemahannya agak sulit untuk dicerna. Maka akhirnya kita coba untuk buatkan semacam ringkasannya. Insya Allah nanti ringkasannya juga akan kita buatkan dari buku aslinya yang berbahasa Arab. Jadi perlu tegaskan bahwa pertemuan kita ini rujukan utamanya adalah buku ini berbahasa Arab. Eh, Buku terjemahan ini hanya sekedar saya memastikan bahwa buku ini sama dengan buku aslinya yang berbahasa Arab. Jadi artinya buku ini adalah terjemahan dari. Nah, tetapi begitu coba kita lihat, ya, kita lihat isinya, ternyata isinya itu eh, keseluruhannya dari judul-judul yang ada sudah tercakup semuanya, tapi bahasa terjemahannya yang tidak mudah untuk dicerna. Nah, ini kondisinya sehingga saya juga ketika mendengar dari pemilik buku ini dan mengirimkan, meminjamkan, mengantarkan ke rumah, lalu setelah saya baca memang betul, ya, saya nggak tahu ya, saya sendiri merasa kesulitan, dan yang sekedar informasi yang minjamkan buku ini dokter ya, sudah selesai S3-nya, artinya bukan orang yang baru belajar bahasa Indonesia. Dan beliau dosen di salah satu kampus di Yogyakarta, dan menyampaikan buku ini. Eh, se- Awalnya saya pikir apa memang temanya yang berat atau pembahasaannya. Ternyata memang persoalannya pembahasannya yang memang berat. Ya, ternyata pilihan-pilihan katanya, diksi, kalimat yang ada, pembahasannya berat. Ya. Eh, Struktur kalimatnya juga mungkin terpengaruh dengan bahasa aslinya, atau pilihan-pilihan katanya membuat orang tidak mudah mencerna. Itu masalahnya. Sudah dijadikan pinknya. Baik. Presentasi tinggi aja. Ini, ya, ya, eh, ini yang kita rasakan dari buku terjemahan yang ada. Maka sekarang kita fokusnya ke buku aslinya yang berbahasa Arab. Dan ini kebetulan buku saya ini buku cukup lama, saking lamanya jadi warnanya juga sebagian sudah nampak terlihat kusamnya. Ya, itu eh, pengantar pembahasannya, ya, sekedar untuk memudahkan kita memahami alurnya. Dan sekarang saya akan coba kita sama-sama kita cermati, kita pelajari, kita masuk pada eh, bukunya ini. Dan untuk perlu mengenalkan dua-duanya, mengenalkan versi terjemahnya dan mengenalkan juga versi aslinya yang berbahasa Arab. Ya. Nah, ini saya akan coba tampilkan dua-duanya, dan Oh, begini harapannya nih. nanti. Oh, jenengan tahu dari Ya, sekarang kita akan coba eh, tampilkan dalam layar kita ini.
untuk yang versi yang berbahasa Arab terlebih dahulu sebelum nanti yang berbahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya di layar. Ini tadi bukunya dan ini buku aslinya, Masarul Usrah. Jadi sebenarnya ini bukunya sama persis dengan ini. Ada beberapa peserta yang mic-nya nyala ini. Kalau yang lain bisa bantu. Ya. Ya, ini buku dengan judul Masarul Usrah karya Profesor Dr. Abdul Karim Bagkar. Mabadi li Taujihil Usrah, prinsip-prinsip dalam mengarahkan keluarga. Ya, buku aslinya tebalnya 91 halaman. Dan kalau lihat buku versi terjemahannya, ini 176 halaman. Ini bukunya, buku versi PDF-nya. Dan yang ada kebetulan cetakan kedua. Yang kebetulan saya juga punya cetakan kedua. Sekarang kita langsung masuk ke ya. Terima. Saya bisa bantu nih. Sudah ada cobaan mood tapi nggak bisa set. Coba mood tapi nggak bisa set. Oh gitu ya. Iya. Baik. Oke, terima kasih. Mungkin harus dari host apa set? Harusnya enggak ya. Kalau biasanya bisa juga ya. Nah, Set. Ini sudah saya coba. Set. Ya, ini bukunya. Itu coba lihat cover versi bahasa Arabnya dan terjemahnya ya. Hmm. Ya, sebentar. Ya, ini eh, yang ya, ini buku aslinya dan kemudian sampingnya adalah eh, terjemahnya. Ya, ini settingannya bangun bisa dibantu biar bisa share screen. Ya, ya ini
buku asli dan buku terjemahnya. Sekarang kita coba masuk ke informasi singkat tentang bukunya ini. Ini buku aslinya Masarul Usrah, Mabadi li Taujihil Usrah. Penulisnya Profesor Dr. Abdul Karim Bakar. Penerbitnya Muassasah Al-Islam Al-Yaum, Islam Today, Saudi Arabia. Kemudian informasi singkatnya, tidak perlu saya bacakan semuanya. Kemudian kalau versi terjemahnya ada versi terjemah dalam bahasa Indonesia dan versi terjemah dalam bahasa Inggris. Kemana Bahtera ini berlayar? Ya, masuk dalam serial Membina Keluarga Islami. Ya, serial Membina Keluarga Islami. Nah, kemudian ini penerbitnya Aqwam, dan ini penerjemah dan seterusnya. Ini tentu yang saya kutip dari web resmi penerbitnya, termasuk juga ISBN, berat, dan harganya. Nah, kita coba masuk ke profil penulisnya, Profesor Dr. Abdul Karim Bakar. Ya, Dr. Abdul Karim Bakar adalah salah satu seorang penulis Muslim yang cukup dikenal dan paling berpengaruh di era modern ini. Dengan lebih dari 40 buku yang sebagian besar jadi bestseller di Timur Tengah dan dunia Islam secara umum. Bahkan sebagian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini bukunya, karya yang beliau usung ya. Dan kemudian beliau juga konsisten menulis dan menuangkan gagasan edukatifnya lewat beberapa tulisan. Di sini ada di majalah Al-Bayan, London, Inggris, kemudian majalah Islam Today, lalu majalah Maharoti, portal Islam Today juga beliau rutin. Kemudian mengisi juga seminar pelatihan di beberapa tempat, termasuk program televisi dan radio. Ada Afaqul Hadarah, kemudian Durubun Nahdoh, Binaul Aql fil Quran, kemudian Al-Alaqah Al-Insaniyah fil Mujtama' Al-Islami. Nah, itu ada beliau, dan beliau adalah dosen di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di cabang yang di Qasim dan King Khalid University Abha selama 26 tahun. Artinya pengalaman menjadi dosennya lumayan cukup panjang. Kemudian studinya beliau di Al-Azhar sampai dengan S3. Nah, ini ada daftar karya-karya beliau. Karya-karya ini dari judulnya kita bisa lihat tema-temanya tema-tema kekinian dan sebagian temanya berhubungan pemikiran. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa karya yang beliau tulis. Usul fit tafkir maudu'i min ajli intilaqatin hadariyatin syamilat. Kemudian muqaddimat lin nuhudi bil amali da'awi, ini juga satu jilid. Buku-buku ini ya, sebagian saya punya dan ada di rumah. Kalau lihat tema-temanya, nampak terlihat orang yang sangat peduli, sangat perhatian dengan persoalan umat. Dan tema-tema yang diangkat, tema-tema strategis. Bicara tentang globalisasi, bicara tentang buku, bagaimana membaca yang produktif. Al-Qira'ah Al-Muthmirah. Nah, kemudian Al-Aish fi Zamanis Su'ad, hidup di era yang penuh tantangan. Ada bukunya yang menarik, itu saya beli karena judulnya yang menarik. Judulnya ini nomor 10, Hiya Hakada. Begini seharusnya. Ya, kalau diterjemah harfiahnya, itu tuh ya gini loh.
Nah, dan eh, bukunya lumayan cukup banyak. Di sini ada sampai 29. Karya-karya beliau mencakup beragam tema penting, mulai dari pendidikan, pemikiran Islam, pengembangan diri, hingga isu kontemporer. Ini tentu sangat cocok untuk para pencari ilmu, pendidik, orang tua, dan siapa saja yang ingin memperdalam wawasan keislaman. Ya, ini eh, buku-bukunya. Sekarang kita coba lihat gambaran dari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim Bakar ini dengan judul Masarul Usrah ini. Diterjemahkan dengan Kemana Bahtera Ini Berlayar. Ya, buku ini adalah salah satu karya paling berpengaruh dari Profesor Dr. Abdul Karim Bakar yang telah menjadi rujukan utama di kalangan masyarakat Muslim di Timur Tengah maupun di berbagai belahan bumi. Sejak pertama kali diterbitkan, buku ini tidak hanya mendapat sambutan hangat dari pembaca, tapi juga menjadi bestseller. Kenapa? Berkat kedalaman isi dan relevansinya dengan kehidupan keluarga modern. Nah itu yang menarik adalah karena beliau ketika mengangkat ini, beliau eh, membahasnya nampak sekali orang yang sangat paham dengan situasi keluarga modern. Maka ulasannya menjadi sangat berisi. Itu kalau yang bisa bahasa Arab, saya sarankan baca versi aslinya, karena bukunya memang sangat bagus. Eh, dengan gaya bahasa yang lugas dan tentu mudah dipahami dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab, dan yang sudah terbiasa membaca buku-buku kekinian, buku-buku modern. Ya, mungkin atau bahasanya saya teralat ini. Jadi mungkin lebih pasnya mudah dipahami bagi yang sudah terbiasa membaca buku-buku kekinian. Jadi kita tahu begini, kalau dalam bahasa apapun, termasuk bahasa Indonesia, kalau kita membaca buku, ada buku-buku yang kalau kita baca itu, kita lebih bisa dan lebih mudah mencerna kalau bahasa-bahasa berkaitan dengan tema-tema tertentu. Dan bahasanya bahasa kekinian, apalagi kalau yang biasa berinteraksi dengan dunia kampus. Tema-tema yang sangat strategis itu jauh lebih menarik untuk dibahas dan dikaji. Nah, itu eh, terkait dengan ulasan atau bahasannya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi ini bahasanya dan pilihan-pilihan katanya tentu terutama berkaitan dengan kekinian. Ada ungkapan-ungkapan yang menarik yang beliau gunakan untuk menyampaikan gagasan tentang beberapa tema kekinian. Pendekatannya yang logis dan berbasis syariat Islam membuat setiap argumennya mudah diterima sekaligus memuaskan akal sehat. Melalui buku-bukunya ini, eh, Profesor Abdul Karim Bakar berhasil menjawab berbagai pertanyaan yang sering diajukan, namun jarang mendapat respon memadai. Nah, itu poinnya. Itu yang menarik adalah kadang-kadang gini, kadang-kadang kita berhadapan dengan tema, berhadapan dengan isu, dan kita sudah tahu, tetapi kadang kita tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Tapi kalau kita membaca bukunya Profesor Abdul Karim Bakar, kita mendapat orang istilahkan insight baru, perspektif baru, ada gagasan-gagasan yang menarik yang disampaikan oleh Dr. Abdul Karim Bakar ini. Jadi sebagai pakar di bidang pendidikan dan pemikiran Islam, beliau menghadirkan solusi praktis yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Nah itu poinnya. Karena kalau misalnya sekedar eh, dianggap logis, ya persoalannya adalah apakah ini sejalan dengan syariat kita. Beliau termasuk penulis yang berusaha untuk konsisten menjaga agar panduan Islam itu tetap menjadi panduan utama. Dan nanti kita akan lihat di bagian paling awal, di bab pertama di buku beliau ini. Nah, buku ini termasuk panduan wajib bagi siapa saja yang ingin membangun rumah tangga harmonis dan islami. Dan di dalamnya Dr. Abdul Karim Bakar menguraikan prinsip-prinsip dasar,
nilai-nilai utama serta tanggung jawab yang harus dipegang teguh dalam sebuah keluarga Muslim. Nah, keistimewaan buku ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan realitas kehidupan sehari-hari. Ya, menjadikannya bacaan yang tak hanya inspiratif, tetapi juga aplikatif. Nah, itu. Ini yang menarik dari buku Masarul Usrah, Mabadi li Taujihil Usrah. Ya, diterjemahkan dengan kemana bahtera ini berlayar. Nah, coba kita sekarang lihat, kalau tadi itu komentar ya, tentang bukunya. Sekarang kita lihat isi pengantar terjemahan tentunya dari buku tersebut. Dan terjemahan ini bukan dari, yang tadi saya sampaikan, bukan dari buku terjemahan yang berbahasa Indonesia. Ya. Bukan. Bukan acuannya dari buku yang berbahasa Indonesia, tetapi ini kami terjemahkan langsung dari yang berbahasa Arab. Jadi bukan dari yang terjemahan berbahasa Indonesia. Terus terang, tadi seperti yang kita sampaikan di awal, saya agak kesulitan untuk memahami dan mencerna beberapa bagian. Dan lalu saya merasa lebih gampang pakai bahasa Arabnya langsung, kemudian dicoba diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Dan sekaligus juga ini bisa menjadi bahan masukan, ya. Atau kemudian nanti kalau ada tanggapan dari peserta, kalau dirasa ada uh, kalimat yang dianggap juga susah untuk dipahami, tentu silahkan bisa sampaikan. Ya. Ini kita lihat di sini setelah hamdalah, sholawat, amma ba'du. Ini adalah bagian pertama dari serial At-Tarbiyah Ar-Rasyidah, pendidikan yang terarah. Bagian kedua khusus membahas 10 kaidah utama dalam mendidik anak. Itu adalah buku yang kedua. Kemudian buku ketiganya, dialog dan komunikasi keluarga. Nah, bagian ini sengaja saya dedikasikan atau sengaja saya buat untuk membahas prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan konsep-konsep yang menjadi peta perjalanan atau roadmap keluarga Muslim. Nah, ini luar biasa. Karena terus terang, masih sangat langka kita temukan ada roadmap roadmap dalam kehidupan keluarga. Nah, buku ini menggambarkan kerangka orientasi kehidupan keluarga di berbagai aspek. Ada visi, ada akhlak, ada perilaku, hubungan sosial, ada prioritas kehidupan. Sehingga keluarga itu punya peta jalan, roadmap keluarga Muslim. Dan beliau mengatakan, saya meyakini bahwa kejelasan arah dan orientasi memegang peran sangat penting bagi keteraturan dan kesuksesan hidup keluarga. Dan penentuan metode dan teknik parenting yang harus ditetapkan dan diterapkan oleh orang tua. Karena kalau orang punya peta jalan, setelah dia tahu, kemudian dia punya pilihan untuk mengambil metode dan teknik parenting yang pas untuk berinteraksi dengan anaknya, berangkat dari peta jalan tersebut. Karena dia tahu arahnya, dia tahu orientasinya. Makanya kadang-kadang ketika kita mendengar begini, ada orang membahas dan mengatakan, apa tipsnya saat kalau menghadapi anak yang kecanduan handphone? Ini anak yang susah fokus karena sudah sering nonton dan sering main game. Tentu kalau mau mengatasinya, tidak mungkin kita mengatakan bahwa hanya ada satu tips, yang lainnya nggak bisa digunakan. Itu kan nggak mungkin, karena masalahnya ini banyak alternatif, banyak pilihan. Apalagi kalau sudah metode dan teknik seperti ini, yang hukum asalnya mubah, ya semua selama itu tidak melanggar syariat, ya boleh aja digunakan. Ya, pakai yang mana, nah itu yang jadi pembahasannya adalah kita bisa memilih yang dianggap lebih pas atau lebih tepat. Nah, kemudian kata beliau, di era sekarang ini, kesadaran akan orientasi hidup menjadi lebih penting lagi akibat adanya campur adukan budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi campur aduknya itu sampai orang susah mengenalinya. Makanya kemudian sampai begini, ada ungkapan bahwa
sekarang ini yang dominan itu sebetulnya bukan agama Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, atau yang lainnya. Tapi apa? Ada isme yang ternyata mendominasi dan itu kemudian menimbulkan kekacauan dan menjadi tantangan semua agama. Itu apa? Modernisasi. Ya modernisme ini menjadi tantangan. Sebagaimana juga kapitalisme, pluralisme, dan isme-isme modern ini menjadi tantangan. Sama juga dengan kalau kita bicara tentang Yahudi, ternyata juga ada Zionisme. Ternyata yang jahat itu, dan ini jahatnya luar biasa, yang bagi sebagian orang mengira bahwa ini orang Yahudi itu udah jahat. Oh, ternyata Zionisme lebih jahat lagi nih. Nah, kembali ke sini. Jadi ini eh, campur aduknya dia memang sudah sampai pada tingkat yang nggak karuan. Banyak orang yang sebenarnya ingin menjaga kemurnian nilai Islam, kesolehan, dan memelihara identitas Islam. Nah, ini penting juga. Pilihan kata ini sering digunakan oleh beliau dalam beberapa bukunya, menjaga dan memelihara identitas Islam. Jadi, untuk membedakan bahwa saya ini Muslim. Kalau kita mengatakan saya beragama Islam, sebagai Muslim, Muslimah, tentu ada cara. Ya, ada cara untuk mempertahankan itu. Dan itu yang dirawat dan dijaga. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan tentang banyak konsep, perilaku, dan sikap, serta sejauh mana hal-hal tersebut selaras dengan akidah dan pandangan Islam. Maka, kata beliau, saya rasa saat ini kita mengalami kebingungan yang sangat besar di tingkat keluarga dan masyarakat dalam menghadapi arus budaya baru yang terus mengalir dari segala penjuru. Dan arusnya itu derasnya luar biasa. Masalahnya sebenarnya sudah melampaui kebingungan. Kita ini sekarang mengalami perpecahan sosial terkait banyak adat dan tradisi yang dulunya dihormati. Bahkan aspirasi dan cita-cita kita pun menjadi semakin berjauhan. Dan ini sangat berbahaya. Karena cita-citalah yang mencerminkan struktur keberagamaan dan hakikat pandangan hidup kita. Nah, jika cita-cita kita berbeda, berarti struktur keberagamaan kita ya, telah mengalami kerusakan parah. Dan ketika struktur itu rusak, segala sesuatu bisa goyah dan kacau. Akhlak, hubungan, perilaku, semuanya bisa berantakan. Jadi, coba kita bisa lihat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Karim Bakar ini sangat substantif dan untuk hal yang sangat strategis, bukan hal yang sangat teknis. Meskipun nanti pada beberapa bagian beliau kadang menyinggung hal-hal yang sangat teknis dan aplikatif. Nah, lalu beliau melanjutkan, kita menghadapi buta huruf atau buta. Ini beliau menggunakan bahasa aslinya ummiyah, buta yang meluas. Buta yang dimaksud ini bisa buta huruf, kalau di pendidikan buta dalam mendidik, ummiyah tarbawiyah, dan buta yang lain. Banyak Muslim yang menderita kemiskinan dan pengangguran, dan sebagian besar bekerja di sektor yang menguras fisik sangat melelahkan. Semua ini melemahkan perhatian mereka dalam merencanakan kehidupan keluarga, upaya pendidikan, dan masa depan anak-anak mereka. Jadi waktunya udah capek, nggak sempat lagi mikir. Nggak sempat mikir pendidikan anak. Karena apa? Sudah letih, sudah capek. Tenaga, pikirannya untuk apa? Untuk kepentingan mencari nafkah. Namun meski demikian, kita harus terus-menerus ya, mengupayakan dan menyuarakan, membangun kesadaran, menulis, berbicara, karena kita tidak punya pilihan lain. Ini harus. Ada yang harus diingatkan, dinasihati, diulang-ulang. Ya begitulah kenyataannya. Nah, keluarga Muslim yang berjuang menghadapi urusan kehidupan berusaha memenuhi kebutuhan dan kewajibannya. Sangat mirip dengan seorang nahkoda kapal yang berusaha mencapai tujuannya. Dia terus mengarahkan kapalnya ke kiri dan ke kanan agar tidak menabrak benda di depannya dan menghindari dampak ombak yang mengguncang perjalanan kapalnya.
semua ini tidak mengganggunya karena ia yakin bahwa ia tahu tujuannya dan ia tahu pelabuhan tempat ia akan berlabuh. Nah, karena gini, bahasa ini juga biasa digunakan untuk rumah tangga. Kayak kita sering mengatakan bahwa selamat menempuh bahtera rumah tangga. Nah, ada bahtera. Berarti perlu ada nahkoda. Perlu ada yang mengarahkan itu. Siapa yang mengarahkan? Siapa yang mengarahkan? Nah, makanya perlu ada yang berperan untuk mengarahkan. Ketika arah kita jelas, ketika apa yang kita harus lakukan, serta apa yang harus kita hindari tertanam kuat dalam pikiran kita, maka kesalahan yang kita lakukan hanyalah seperti bergeser sedikit yang membawa kita keluar dari jalan utama. Kita akan berusaha kembali ke jalan itu secepat mungkin. Karena apa? Karena kita punya arah yang jelas. Namun masalah akan terjadi fatal ketika tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada jalan utama, tidak ada standar benar dan salah. Saat itu kita ibarat planet yang terlepas dari orbitnya mengambang di angkasa tanpa arah selamat. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu perlu punya arah yang jelas. Makanya kenapa perlu ada panduan, ada prinsip, ada rambu-rambu untuk mengantarkan kita ke sana. Untuk mengantarkan kita ke sana. Nah, itu kemudian dalam tulisan ini, kata beliau, saya tidak menjelaskan seluruh rincian rambu-rambu perjalanan keluarga muslim. Tapi, saya akan berusaha dengan pertolongan Allah SWT untuk menyoroti beberapa poin penting yang dapat membimbing kita, membimbing jalan kita, membantu kita mencapai tempat yang aman. Supaya sampai, udah tadi kalau Bahtera, sampai tahu di mana tempat berlabuhnya. Targetnya sampai di situ. Lalu beliau mengatakan, saya memohon kepada Allah agar menjadikan karya ini ikhlas, semata-mata hanya untuk Allah SWT, dan agar bermanfaat untuk saudara-saudaraku. Nah, ini tanggal 9, bulan 9. Bulan 9 berarti bulan Ramadan. 1429 Hijriah. Dr. Abdul Karim Bakar. Nah, ini dari mukaddimahnya kita bisa merasakan bahasa yang digunakan memang bahasa yang nampak terlihat agak berat, tapi yang disampaikan hal yang sangat strategis. Nah, selanjutnya ini masuk ke bahasan inti bukunya. Isinya apa saja? Kita akan menyajikan dan memberikan gambaran isi bukunya. Ya, ini karena kalau mau dibahas semua tentu tidak memungkinkan, kita akan menyajikan pemaparan keseluruhan isinya, isi bukunya. Setelah itu kita akan mengambil beberapa bagian dari buku ini, terutama di bagian awal visi kita. Sekarang kita lihat coba. Di sini, di bagian pertama, ada bahasan atau bab visi kita. Nah, ada beberapa subbab. Yang pertama, Islam sebagai pedoman kehidupan rumah tangga. Jadi, rujukan rumah tangga keluarga muslim adalah Islam. Semua keuntungan dan kerugian di dunia ini bersifat sementara. Keuntungannya sementara, kerugiannya juga sementara. Yang C, setiap yang haram pasti terkait dengan satu bentuk yang merusak atau merugikan. Nah, kemudian kemaslahatan, kebaikan keluarga kita adalah cermin kemaslahatan umat. Maka kalau kita baik, berpengaruh pada kebaikan umat. Ada banyak hal yang ada pada anak kita yang hanya butuh waktu untuk matang. Jadi mereka perlu waktu untuk sampai pada tingkat kematangan. Kita meningkatkan kesadaran diri dengan membandingkan diri kita dengan orang-orang yang setara. Orang-orang yang pas dengan kita. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, ojo dibanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan. Oh enggak, memang perlu dibandingkan dengan yang pas, dengan yang setara, dengan yang cocok. Misalnya begini,
dibandingkan itu kalau misalnya sama-sama atlet. Terus untuk memotivasi gimana caranya untuk supaya yang satu ini lebih bersemangat, lalu coba belajar dari atlet yang lain. Kemudian mengukur. Nah, bedanya kalau kita ini punya konsep namanya muhasabah. Maka kita dari muhasabah, lalu kita kadang-kadang membandingkan. Kita sering melakukan itu. Nah, itu bedanya konsep kita dengan konsep yang lain. Yang lain kadang-kadang mengatakan jangan dibanding-bandingkan. Oh, dalam Islam kita ada tuntunan membandingkan, tapi membandingkan dengan siapa? Dan untuk hal apa yang perlu dibandingkan? Misalnya, kita melihat diri kita dibandingkan dengan para salafus saleh. Itu bagus. Kita melihat dan membandingkan diri kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu membandingkan. Nah, kemudian kita menyadari bahwa zaman ini sulit. Karena itu kita mempersiapkan anak kita menuju yang lebih baik. Karena memang kondisinya lebih berat. Lalu yang H, sebagian besar tantangan yang dihadapi keluarga kita bersumber dari internal. Ini menarik yang beliau sampaikan, karena ternyata masalah yang berat adalah ya dari internal kita, kitanya ini. Kemudian kita yakin bahwa masa depan yang baik tidak lahir dari realitas yang buruk. Artinya, kalau kita ingin masa depan yang baik, terus selalu kita dalam kondisi buruk seperti sekarang ini, susah. Ayo kita perbaiki. Maka kita punya harapan masa depan akan lebih baik. Nah, kita berusaha memahami perbedaan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya. Sehingga nanti jurang yang terjadi itu bisa kita dekatkan. Penafsiran yang salah adalah sumber utama kesesatan. Sumber utama kekeliruan. Kadang-kadang kita menafsirkan sesuatu dengan cara menafsirkan yang tidak pada tempatnya. Nah, kemudian yang kedua, ada nilai-nilai kita, qiyamuna. Apa nilai-nilai yang ada dalam agama kita ini? Yang pertama, kita berniat untuk kebaikan dan menjaga kemurnian hati kita. Rumah tangga tidak lepas dari itu. Makanya kenapa perlu menjaga kebersihan hati. Husnudzon, suudzon itu pasti punya pengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian ibadah sunnah atau tatawu adalah sumber kebahagiaan spiritual kita. Tentu bukan berarti yang wajib nggak jadi sumber kebahagiaan, bukan. Tapi ini memotivasi kita supaya apa? Nggak cuma berhenti sampai pada yang wajib. Ada yang sunnah. Ayo kita lengkapi. Dan itu menjadi jalan kebahagiaan kita. Ya, tentu yang memberikan kebahagiaan adalah Allah SWT. Tetapi caranya gimana? Ayo kerjakan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah tatawu. Ada sholat sunnah, puasa sunnah, tilawatul Quran, berzikir, berdoa, dan seterusnya. Kemudian muru'ah, keluhuran budi, dan kemuliaan jiwa juga ini bagian dari nilai yang harus kita jaga. Kemudian yang D, kita berusaha untuk jujur. Yang E, kita berusaha atau berupaya mencari penghasilan yang halal. Yang F, kita tidak akan berkompromi dengan prinsip atau harga diri kita. Ini belajar menanamkan prinsip. Jangan sampai punya pengetahuan yang luas dan mendalam, pengalaman yang begitu banyak, tapi nggak punya prinsip dan nggak punya harga diri. Ya, mohon maaf, harganya itu bisa dengan mudah dibayar. Ini salah satu tantangan keluarga modern. Kita mendapati ada orang-orang dengan pendidikan sangat tinggi, tapi mudah dibayar. Kemudian kita tidak akan diam terhadap kezaliman. Ini juga menjadi nilai yang kita usung. Kita juga belajar menghormati aturan. Dan kita meningkatkan kualitas dengan bahasa kita. Bahasa ini maksudnya adalah bahasa agama kita. Kita mengenal ada istilah-istilah fastabiqul khairat. Kita mengenal ada istilah-istilah untuk bicara tentang bagaimana kualitas diri kita dan keluarga kita. Ada namanya zuhud, ada namanya iffah, qanaah. Kalau ingin naik kualitas kita, pahami bahasa-bahasa seperti itu. Karena ini memang nilai yang membuat kita akan menjadi manusia yang sesungguhnya.
dan tidak menggunakan istilah-istilah yang atau bahasa-bahasa yang lalu kemudian mengalami distorsi maknanya. Kalau diterjemahkan itu boleh ya. Ikhlas mau diterjemahkan dengan kata lain ya bisa, silakan. Zuhud mau diterjemahkan dengan kata lain silakan, tapi jangan sampai maknanya berubah. Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa gitu. Kemudian berikutnya hubungan kita. Nah, untuk hubungan kita ini, hubungan kita dengan orang sekitar kita adalah bagian dari hubungan kita dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melihatnya sebagai bagian dari amal soleh yang kita kerjakan karena memang ini bermanfaat untuk kehidupan dunia kita, juga akhirat kita. Kita tidak menuntut terlalu banyak antar kita. Jadi kalau antar kita jangan sampai terlalu banyak tuntutannya, termasuk suami kepada istri, orang tua kepada anak dan yang lainnya yang tuntutannya terlalu banyak, tetapi kalau itu berkaitan dengan hak minta dipenuhi, tapi kewajiban tidak diberikan secara maksimal. Yang C, kita mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. D, pondasi keluarga adalah pasangan yang saling mencintai. Yang E, saling memaklumi adalah cara untuk menutupi kekurangan. Jika berinteraksi berdasarkan keyakinan bahwa selalu ada kelimpahan atau kecukupan. Kita berinteraksi berdasarkan keyakinan bahwa selalu ada kelimpahan atau kecukupan. Maksudnya gini, ada kelebihan yang kita miliki dalam keluarga kita yang kita bisa berbagi dengan orang lain. Kelebihan itu jangan selalu dimaknai kelebihan harta. Ada kelebihan waktu, kelebihan tenaga, kelebihan potensi-potensi yang lain yang kita bisa berbagi dengan orang sekitar kita. Ada yang mau diajak ngobrol, kemudian melayani, ada orang yang mau berkonsultasi. Itu bagian dari cara kita melayani. Kemudian saling menghormati, beribadah dan belajar bersama. Kemudian kita menyampaikan kritik dalam kerangka kasih sayang. Jadi kritik itu bukan berangkat dari benci, amarah, tapi justru karena sayangnya kita. Maka kita berikan nasihat. Nah, kemudian ada tugas-tugas kita. Nah, ini yang terakhir di buku ini. Pertama, mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan. Ayo kita siapkan. Bukan untuk ujian. Jadi, begitu mau ujian disiapkan dengan baik supaya bisa menjawab soal-soal. Supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang muncul dalam ujian. Tapi masalah kehidupan nggak disiapkan. Kemudian berusaha menjadi keluarga yang sukses. Kita punya orientasi sukses itu ukurannya akhirat. Mengelola urusan internal dengan efisien. Dan juga perlu kita belajar gimana caranya supaya efisien. Yang di sumber daya keluarga yang surplus, ayo kita berdayakan untuk memanfaatkannya dalam kebaikan-kebaikan. Nah, contoh-contoh pemanfaatan surplus keluarga itu apa saja? Beliau menggunakan istilah al-faid al-usari. Ya, saya pilihkan terjemahannya surplus keluarga. Artinya, ada kelebihan yang dimiliki oleh keluarga, lalu kita gunakan untuk apa? Nah, sekarang kita ambil contoh ulasan yang ada di buku ini. Ini bahasan terakhir. Kita ambil cuplikan. Tadi isi bukunya sudah kita sampaikan semua. Kita ambil contoh supaya semua kita bisa merasakan atau mendapatkan gambaran buku ini bagus apa enggak sih? Bukunya kayak apa gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ini visi kita. Islam sebagai pedoman kehidupan rumah tangga. Yang tadi paling atas. Nah, keluarga muslim yang sadar, paham dan mengerti makna keterikatan dengan agama ini menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Karena tidak mungkin kita mengatakan bahwa saya berislam untuk sholat, untuk puasa Ramadan, untuk zakat dan haji serta umroh. Tapi kalau untuk urusan mengatur rumah tangga, saya punya pedoman yang lain, bukan Islam. Kalau keluarga muslim yang sadar, paham dan mengerti, makna keterikatan dengan agama ini menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Nah, ini berarti apa? Islam adalah sumber murni yang menjadi rujukan dalam akidah, akhlak,
interaksi, serta ke seluruh aspek kehidupan. Jadi, Islam sumbernya. Kemudian, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berusaha mendapatkan ridho Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam suka maupun duka, serta bangga menjadi bagian dari Islam dan umat. Nah, ini juga perlu ditumbuhkan. Jangan sampai kita merasa tidak bangga dengan Islam yang kita miliki. Justru harusnya kita sangat bangga. Karena apa? Tidak ada agama sebaik Islam. Silahkan cari agama di muka bumi ini, apa ada yang sama dengan Islam? Coba masuk ke bab fikih. Satu aja bab fikih yang paling awal, yang namanya toharoh. Apa ada di agama lain syariat toharoh? Jawabannya tidak. Mereka nggak punya syariat yang namanya toharoh. Kemudian bersemangat membela Islam dan kaum muslimin, membantu mereka dalam kebaikan, serta berusaha menjadi teladan bagi orang lain. Nah, ini bagian dari makna berkaitan dengan menjadikan Islam sebagai rujukan. Kemudian serius dalam menghafal dan mentadaburi Al-Quran. Selain belajar membacanya, karena kalau dengan dihafal, ada pengaruh yang kita dapatkan bagi pembentukan kepribadian kita. Juga kalau kita mentadaburi, akan ada manfaat yang kita rasakan, kita dapatkan dengan mentadaburi. Kemudian berikutnya, sering mengingat Allah di hadapan anak-anak. Mengajukan pertanyaan yang menyadarkan mereka akan keberadaan Sang Pencipta, serta menjawab dan mendiskusikan pertanyaan mereka dengan bijak. Nah, yang berikutnya, menyelesaikan masalah keluarga dalam koridor nilai, prinsip, dan akhlak Islam, serta menjadikannya momentum untuk mengingatkan seluruh anggota keluarga akan hal tersebut. Nah, kemudian, keluarga yang kuat berawal dari komitmen pada nilai-nilai ilahi, nilai Islam. Nah, itu beberapa ringkasan di bagian pertama ketika kita menyebut bahwa Islam sebagai pedoman kehidupan rumah tangga. Ini penjabarannya. Sekarang kita coba lihat yang kedua. Bahwa semua keuntungan dan kerugian di dunia bersifat sementara. Keuntungan, bahkan kenikmatan, kesenangan, mau namanya kebahagiaan, apa saja namanya. Kalau dunia itu prinsipnya sementara. Sekarang saya makan, makanan enak. Tapi kenikmatannya apa? Ya sementara. Saya minum, enak. Tapi apa? Sementara. Terus, ya semuanya sementara. Ada kendaraan yang bagus, ya sementara. Rumah yang bagus, ya sementara. Terus, semuanya sementara. Itu keuntungan. Sebaliknya juga kerugian yang sifatnya duniawi, itu sementara. Jadi, kita nggak perlu sampai, apalagi kalau sampai ada yang namanya stres, kecewa, karena cuma sementara. Mendaftar, misalnya kalau sekarang ada siswa mendaftar ke perguruan tinggi yang diidam-idamkan, ternyata nggak keterima. Kecewa? Oh ya, kecewa. Tapi ingat, itu cuma sementara. Dan kalaupun nggak keterima di situ, sama sekali nggak menunjukkan bahwa masa depannya akan suram. Oh, sama sekali nggak. Berapa banyak orang yang sukses di urusan kehidupan dunia bukan dari kampus-kampus ternama. Bahkan ada yang katanya nggak keterima di kampus ini, kampus ini. Kemudian pandangan keluarga muslim tentang hakikat dunia. Ya, dunia itu sementara, dunia ini kesenangan yang kesenangan yang menggoda atau kesenangan yang memukau, tetapi ini hanya sifatnya sementara. Kemudian cara keluarga muslim memandang kehidupan dunia
baik suka maupun dukanya, merupakan bagian penting dari worldview Islam. Cara pandang eh, apa terhadap Islam. Melihat cara pandang Islam melihat kehidupan yang harus ada dalam benak pikiran kita. Jika perspektif ini terganggu, seluruh tatanan hidup bisa goyah. Maka alam berpikirnya, ya, cara pandangnya harus disesuaikan dengan cara pandang Islam. Maka kita melihat dengan cara yang berbeda. Kemudian dunia adalah ladang akhirat. Sebagaimana petani menabur benih di tanah subur, seorang muslim berharap pahala dari amal solehnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat darah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, hanya sesuatu yang kecil sekali, niscaya dia akan melihat balasan. Nah, waktu manusia ini terbatas, sedangkan sedangkan derajat akhirat ditentukan oleh hari-hari yang dijalani di dunia ini, yang terbatas. Maka mukmin sejati itu hidup di dunia dengan hati terpaut pada akhirat. Dalam hadis di Sahih Al-Jami, Rasulullah SAW bersabda yang artinya cukup bagi seorang harta di dunia itu seperti bekal seorang pengembara. Jadi harta itu sebagai bekal untuk perjalanannya. Maka orang melakukan perjalanan pengembaraan ke satu tempat itu memang lumrah dan wajar, memang dia akan melakukan perjalanan. Hartanya digunakan untuk itu. Kemudian keseimbangan dalam segala kondisi. Di saat sukses tidak sombong atau terlena. Di saat ada ujian tidak putus asa atau menyerah. Kemudian prinsip hidup tidak memandang harta orang lain dengan iri. Ada orang Allah berikan karunia kelebihan harta, ya sudah, ya, ya. Kita nggak usah perlu iri karena masing-masing dengan urusannya dan masing-masing bertanggung jawab. Yang kelihatan menyenangkan di mata kita belum tentu menyenangkan oleh yang bersangkutan. Bisa jadi banyak masalah yang dihadapi. Yakin rezeki kita akan tertukar bagi orang yang bertakwa. Nah, itu contoh dari ulasan yang ada di buku kita ini. Kemudian ini ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruhul Qudus Jibril membisikkan kepadaku, tidak ada jiwa yang mati sebelum menyempurnakan ajal dan menerima seluruh rezekinya. Itu hak jatahnya. Maka bertakwalah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Jangan sampai keterlambatan rezeki membuat kita mencarinya dengan maksiat. Jangan sampai keterlambatan sampainya rezeki kepada Anda, pada kita semua, lalu ini susah dapat rezeki yang halal. Akhirnya menggunakan cara yang haram. Karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan. Hanya bisa diraih dengan ketaatan. Dan ada cerita yang menarik terkait dengan hadis ini yang disampaikan oleh salah seorang syekh. Jadi ceritanya begini, ada orang jatuh ke dalam sumur. Nah, begitu jatuh, terus ditolong. Alhamdulillah berhasil dikeluarkan. Begitu dikeluarkan, kemudian karena namanya jatuh ke sumur kan ya baju basah, kemudian kedinginan dikasih selimut. Terus disuguhi minuman hangat, teh. Setelah selesai minum teh, orang tersebutnya ini dia minum tehnya di dekat mulut sumur tadi. Setelah selesai minum teh dan sudah sampai habis minuman tehnya yang ada di gelasnya,
kepeleset lagi dan jatuh lagi masuk ke dalam sumur. Tapi yang kedua kali ini wafat. Lalu penjelasannya, kata Syekh, inilah contoh yang disebutkan di sini. Tidak ada jiwa yang mati sebelum memang tiba ajalnya dan menerima seluruh rezekinya. Lalu kata beliau, rezeki orang tadi memang masih ada yang tersisa, yaitu apa? Satu gelas teh tadi. Satu gelas teh tadi itu memang jatah rezekinya yang memang harus dia terima di dunia ini. Dan begitu setelah selesai minum teh, jatuh lagi dan ternyata meninggal. Ya, tentu kita nggak usah berandai-andai. Lalu kita komentar, itu gimana ceritanya kok duduknya di situ? Apa nggak bisa menjauh dari sumurnya itu? Ya, kita bisa ngomong begitu. Tapi ini sudah terjadi. Jadi mau marah-marah kayak apapun juga sudah terjadi. Nah, ini juga kemudian setiap yang diharamkan pasti mengandung bahaya dan atau merugikan. Ini prinsip dalam syariat kita, sehingga kenapa Allah mengharamkan ini, Rasul SAW mengharamkan itu pasti ada masalah. Nah, itu menjadi prinsip. Karena kebaikan sejati adalah dalam syariat Allah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibn Qayyim. Karena syariat Islam adalah semuanya rahmat, keadilan, dan kemaslahatan. Tidak ada satupun yang diharamkan, dibenci, dan atau bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW, kecuali pasti mengandung unsur bahaya atau mudarat. Jadi kalau ini berbahaya, pasti dilarang. Nggak mungkin, ya nggak mungkin nggak dilarang. Pasti dilarang. Nah, ini bahasan terakhir yang ada di ulasan kita ini cuplikannya. Contoh bahaya yang menyeluruh mencakup aspek materi dan non-materi. Contohnya dusta, khianat, itu merusak kepercayaan. Riba, ucapan kotor, melukai hubungan sosial. Riba dan pencurian menggerogoti ekonomi. Persaksian palsu, bersaksi tapi palsu, itu menghancurkan keadilan. Orang jadi nggak percaya. Nah, ini dampaknya. Oleh karena itu, dampak nyata tidak hanya membahayakan akhirat, tapi juga kehidupan dunia. Jadi dunia juga rusak, selain di akhirat nanti. Maka semakin mulia sebuah keluarga, semakin jauh dari yang haram. Nah, ini ukuran kemuliaan. Semakin jauh dari yang haram, semakin sensitif terhadap larangan Allah SWT. Nah, tidak hanya membahayakan akhirat, tapi juga kehidupan dunia. Tadi bentuknya, kalau kita ingin menjadi keluarga yang mulia, ayo jauhi hal-hal yang diharamkan, dan semakin peka. Oh, ini dilarang ini. Oh, ini subhat ini. Nah, itu berarti sudah terbentuk. Nah, itu hal-hal yang perlu untuk disampaikan kesempatan kali ini. Terasa cukup untuk ulasan dari buku. Jadi yang judul aslinya adalah Masarul Usrah, maaf, Masarul Usrah, Mabadi di Taujihil Usrah. Ini buku aslinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Demikian, kami kembalikan ke MC.